agar nanti tidak mengecewakan. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani porang dimanapun Anda berada. Masih bersama saya di Alfian di channel, tentunya masih membahas seputar tanaman porang. Ya kawan, pada video kali ini saya akan berbagi lagi sedikit pengalaman, semoga bermanfaat khususnya buat sobat tani yang masih pemula, masih awam tentang tanaman porang. Namun sebelum video saya lanjut, buat yang belum subscribe bisa ditekan tombol like dan juga subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel saya. Terima kasih. Ya, dalam budidaya tanaman porang, kalau kita mau menargetkan dalam satu musim bisa memperoleh panen umbi produksi, bukan umbi bibit, tentunya kita harus menanam dari bibit yang besar, misalkan dari umbi yang ukuran setengah kiloan atau setengah kilo ke atas. Memang betul, kalau kita tanam dari umbi yang besar, insya Allah hasilnya juga akan besar. Namun jangan salah, selain hasil yang besar, dari bibit yang besar ada juga risiko yang besar. Selain dari faktor alam atau faktor-faktor yang lain, misalkan salah dalam pemilihan bibit, baik itu bibit yang masih muda ataupun bibit yang rusak, akhirnya bisa mengakibatkan pertumbuhan yang kurang maksimal dan pada akhirnya akan terjadi kegagalan pada waktu panen. Itu ada faktor yang lain. Nah, ini sebagai contoh, kalau kita tanam dari umbi yang besar atau umbi misalkan setengah kiloan, itu akan banyak tumbuh seperti ini, terutama kalau umbi yang sudah memasuki usia 3 musim. Lain halnya kalau umbi yang baru masuk 2 musim ini, misalkan dulu kita tanam dari katak super ataupun katak kecil. Kalau katak super misalkan 1 musim kita memperoleh ukuran setengah kilo sampai 1 kilo, kalau kita tanam lagi insya Allah tidak tumbuh spora, melainkan dia masih mau tumbuh daun karena masih masuk usia 2 musim. Tapi kalau yang sudah usia 3 musim, itu kebanyakan hampir sekitar 80-90% itu akan tumbuh spora. Dan ini nanti kalau tanaman kita tumbuh spora dan kita biarkan, maka itu yang akan mengakibatkan target yang awalnya kita menginginkan menargetkan panen umbi produksi, kita akan gagal. Kita hanya akan panen berupa biji spora, dan umbi yang semula kita tanam itu besarannya akan tetap sama karena tidak ada pembesaran umbi atau pembentukan umbi baru ketika dia tumbuh spora. Nah, untuk mengatasinya harus kita potong biar nanti dia cepat tumbuh berganti tunas daun. Nah, untuk yang belum ditanam atau masih belum masuk ke lahan, ada videonya yang untuk mengenali ciri-ciri tanaman porang yang akan tumbuh daun dan tumbuh spora. Itu bisa kita bedakan, ada ciri-cirinya. Nah, saya buatkan konten, bisa disimak di sini. Tapi kalau yang sudah ditanam dan saat ini sudah mulai muncul tunas, muncul ke permukaan tanah, bisa dicek dengan cara kita pencet seperti ini. Kalau kita pencet, dengan cara kita pencet, kalau dia terasa lunak, tunasnya terasa lunak, itu bermakna itu tunas daun. Dan kalau terasa keras, itu insya Allah akan tumbuh tunas spora. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari atau mencari ilmu tentang budidaya tanaman porang ini, agar nanti kita tidak gagal, tidak salah target, dan akhirnya tidak kecewa
bahkan bisa berakibat mengalami kerugian ketika kita budidaya tanaman porang. Mungkin itu sedikit berbagi dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk budidaya tanaman porang. Salam sukses untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.